Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya untuk kita semua ya. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat. Oke baik, untuk perseroan terbatas, kita ini yang ketiga ya, karena memang penjelasannya panjang untuk PT ya, karena ini badan hukum yang paling banyak ya, maksudnya badan usaha berbadan hukum yang paling banyak di Indonesia, bentuknya seperti ini. Baik, kita masuk ke perseroan terbatas untuk yang bagian terakhir. Ya, untuk bagian ini kita awali dengan restrukturisasi dari perusahaan atau PT, yang ini ya sama sih semuanya kita mengulang dari materi hukum dagang yang dulu. Yang mulai dari penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan. Oke, sejarahnya atau awal-awalnya sebenarnya di awal dekade tahun 90-an di sini banyak memang perusahaan di Indonesia yang mengalami atau melakukan yang namanya restrukturisasi. Alasannya macam-macam, mulai dari ekspansi ya, ekspansi usahanya biar semakin berkembang, atau menghindari dari jeratan utang biar, agak aman membuat perusahaan baru ataupun harus meleburkan dan seterusnya. Ada ancaman pilot ya, teman-teman paham ya pilot nanti kita akan pelajari, gagal bayar utang, kemudian efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Kemudian aturan mengenai restrukturisasi dari perusahaan ya mulai dari UU PT ya, di sini ada penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan. Kemudian tentang BUMN juga dibahas di situ ya, kemudian juga beserta PP-nya. Ya, kemudian PP tersendiri tentang, restrukturisasi juga ada, dan ini yang tentang perbankan khusus juga ada, dan kemudian di sini ya pakai undang-undang, ada PP nomor 57 ya di sini, ada khusus juga di sini, untuk menghindari biar tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Oke, kita mulai dari merger ya. Ini merger itu apa ya teman-teman, saya harap sih masih ingat ya yang lalu-lalu kita udah belajar ini. Merger, absorb di sini fusi atau menggabungkan ya, penyatuan 2 perseroan di sini, dengan mendirikan perseroan terbatas baru, membubarkan perseroan terbatas yang lain. Ya, di sini, dia dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan PT yang sudah ada dan salah satu dari PT itu, akan tetap dipertahankan sementara segala hak dan kewajibannya akan masuk di sini. Atau di sini kalau di Black Law Dictionary, the fusion or absorption of one thing or right into another. Di sini merger occur when one corporation is absorbed into another corporation that ceases to exist. The corporation that continues to exist is called the surviving corporation, the other is called the merger corporation. Ya, jadi di sini sesuai dengan yang ada di pasal 1 di sini, angka 9, penggabungan di sini perbuatan hukum oleh satu perseroan atau lebih di sini gabung dengan yang lain. Nah, yang akibatnya di sini baik aktiva maupun pasifanya di sini akan beralih demi hukum kepada PT yang menerima penggabungan atau selanjutnya status dari badan hukum perseroan yang menggabungkan diri itu berakhir karena hukum. Ciri-ciri merger, ya pasti perbuatan hukum lah ya. Ada yang menggabungkan diri, ada yang menerima, ada yang meleburkan diri ya, ada yang menerima hasil peleburannya. Perusahaan yang menerima penggabungan di sini tetap eksis, tapi yang meleburkan diri ya lebur ya, karena dia bubar demi hukum. Ya, ada rancangan merger, di sini konsep akta merger ini harus ada dalam RUU PS, karena kemarin kita sudah bahas juga, itu lembaga tertingginya ya dalam PT. Merger di sini ada yang diikuti dengan perubahan anggaran dasar, ada juga yang nggak perlu merubah dari anggaran dasarnya. Aktiva dan pasifanya, ya ini mau nggak mau akan beralih ya dari perusahaan yang hasil merger. Tahapnya, ya mulai dari persiapan, kemudian ada dibentuk tim dulu ya, tim merger untuk memastikan jalannya merger akan lebih baik. Pemenuhan persyaratan, karena ini kan sebenarnya negotiate ya dari 2 perusahaan itu. Kemudian ada konsultannya kadang-kadang dibutuhkan karena ya tadi yang saya katakan harus negosiasi ya, panjang. Nanti ada
karena dampak dari merger itu kan ke karyawan, ke yang lain-lain dan seterusnya. Sehingga nanti biar pada saat penetapan kebijakan, itu kebijakannya dirasa sudah paling sesuai atau paling pas ya untuk kebutuhan kedua atau beberapa perusahaan yang memang niat untuk merger. Kemudian rencana kerjanya harus seperti apa, dan kemudian yang terakhir tahap dari proses merger itu sendiri. Dan pastinya endingnya ya komunikasi pada semua pihak ya. Di sini peserta merger, di sini kayak bank berarti ada SDM-nya, operasional, IT, dan yang lain-lain. Ya, jadi secara mudah bisa dilihat ya, kalau ada PTA dengan PTB, di sini dia melakukan merger, di mana PTA meleburkan diri, memergerkan diri ke PTB, maka PTA-nya hilang, yang ada atau yang bertahan hanya PTB-nya aja, sementara aktiva dan pasiva dari PTA ya akan beralih menjadi kepemilikannya pada PTB. Contoh ya ini Kalbe ya, Kalbe Farma dengan Dankos ya, dan juga PTN Cefal yang gabungkan diri, semuanya yang gabung jadi Kalbe, sehingga untuk Dankos maupun Ensefal sekarang sudah tidak ada lagi ya. Berikutnya juga untuk contoh berikutnya adalah Bank Mandiri. Ini mohon maaf ya, kayaknya dulu penjelasan saya zaman di hukum dagang, saya kira ini masuk konsolidasi, ternyata merger, karena ternyata Bank Mandiri itu sudah ada sebelum proses merger terjadi. Jadi sudah ada memang dibuat PT Bank Mandiri, kemudian setelah PT Bank Mandiri itu berdiri, maka ada bank-bank lain di sini kayak Bumijaya, BDN, kemudian Exim, sama Bank Pembangunan Indonesia, dia memergerkan diri atau di sini bergabung dengan Bank Mandiri. Bank-bank itu luruh, artinya sudah tidak ada lagi banknya, dan yang masih ada eksis sampai sekarang adalah Bank Mandirinya. Ya, tujuannya apa sih dari merger itu? Ya, yang pertama peningkatan dari konsentrasi pasar. Ya, jelas pasarnya akan tambah lebar ya, karena kan tadi kayak contohnya perbankan yang tadi kan bank-bank itu kan cabangnya juga sudah banyak ya, jadi bisa semakin lebar beberapa cabang jadiin satu, nah, kemudian efisien ya, karena cuma jadi satu perusahaan. Alih teknologi pengembangan inovasi baru ya, biasanya cukup salah satu bank punya IT yang bagus atau teknologi yang bagus, ya bank-bank yang lain yang memergerkan diri ya bisa mencicipi ya dari inovasi tersebut. Dan di sini ada alat investasi dan peningkatan daya saing. Jelas ya akan semakin besar aktiva dan pasifnya atau asetnya juga akan semakin besar, ya daya saingnya juga akan semakin bagus. Nah, model-model dari merger itu ada beberapa bentuk. Yang pertama merger horizontal. Nah, horizontal di sini ya bahasanya ya yang sejalan ya, istilahnya yang sama, bidangnya sama, yang setara. Ya, di sini dicontohkan kayak Bank Mandiri ya, semuanya yang memerger ke dia itu sama-sama industri perbankan. Nah, jadi that's it lah, sama-sama perbankan. Kemudian kalau vertikal itu biasanya untuk penguasaan yang produksi atas bawah ya, atau hulu hilir jadi satu. Ya, istilahnya tuh yang dia merger dari perusahaan yang berkaitan dengan perusahaannya dari jalur hulunya ataupun jalur hilirnya. Di sini ada contoh dari DuPont ya, di sini perusahaan minyak bumi, karena dia butuh minyak bumi untuk proses kimianya, ya udah perusahaannya bisa memerger perusahaan lain yang dibutuhkan dalam proses menjadikan minyak bumi itu menjadi minyak yang mentah dan seterusnya. Jadi dalam prosesnya itu dia akan lebih hemat karena nggak butuh kerjasama dengan perusahaan lain, tapi perusahaannya sendiri ya gabung jadi satu. Sementara kalau konglomerasi ya sebenarnya ya nggak ada kaitannya antara perusahaan yang merger dan di merger ya sama aja. Tapi biar nanti konglomerasi jadi sebuah perusahaan yang banyak ya. Jadi perusahaannya macam-macam. Jadi ya bisa dia lebih kaya secara konglomerasinya. Berikutnya kita masuk ke konsolidasi. Ya, konsolidasi itu apa? Di sini ya pasal 1 angka 10 ya, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih di sini meleburkan diri mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva yang meleburkan diri, status badan hukum perseroan yang meleburkan diri maka berakhir demi hukum ya. Konsolidasi di sini oleh dua perseroan atau lebih ya membubarkan diri ya, aktiva dan pasivanya beralih juga.
ya. Dan perusahaan yang baru di sini yang dibentuk akan mengeluarkan modal saham surat berharga sebagai alat pembayaran atas kekayaan bersih yang diserahkan oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, jadi kalau di sini ya, kalau yang tadi itu perusahaan satunya masih eksis, kalau di sini ada dua perusahaan A dengan B melakukan konsolidasi, dua-duanya akan hilang dan mereka akan membentuk PT baru yang disebut dengan si PT C. Ciri-ciri untuk peleburan ataupun konsolidasi, ya sama sih perbuatan hukum. Ada dua perusahaan di sini, cuman perusahaan yang meleburkan diri ya bubar demi hukum, perusahaan hasil baru di sini ya jadi PT yang baru, ya perusahaan di sini hasil konsolidasi dan seterusnya, ya aktiva dan pasifanya beralih ya akan menjadi milik PT yang baru. Contohnya ya kayak di sini ya perusahaan Smart dengan mobil 8 di sini yang dulu Friend ya. Smart dengan Friend ya, kemudian mobil 8 itu produknya kalau nggak salah satunya Friend, kemudian ya dua PT ini PT Smart dan mobil 8 hilang, yang ada sekarang adalah Smart Friend yang Anda bisa tahu. Nah, ini ya kasusnya konsolidasi mobil 8 dengan Smart Telecom. Di sini perusahaan ini ya ada yang dimulai di awal 2007 ya, perusahaan asal Belanda. Kemudian di sini dia memindahkan ke London di sini ya. Jadi Smart Friend itu ya dari sana dan sampai sekarang masih eksis ya. Manfaatnya ya dimungkinkan adanya pertukaran cash flow ya. Di sini internal antara perusahaan yang melakukan konsolidasi, modalnya jelas nambah ya karena dari dua perusahaan atau lebih, dan keunggulan market dalam persaingan ya. Di sini Smart Telecom ya Smart Friend ya bisa dilihat sekarang mereka bisa yang tadinya pelanggannya Smart dengan pelanggannya Friend atau Mobil Aid ya bisa digabung jadi satu sehingga lebih kuat. Kemudian berikutnya adalah akuisisi. Nah, akuisisi di sini ya perbuatan hukum oleh badan hukum ataupun perseorangan di sini untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan pengendaliannya berubah. Karena ingat ya dalam PT itu kan one man one share untuk kekuatan suatu perusahaan atau PT untuk pemegang sahamnya itu memang yang paling besar adalah siapa yang memiliki saham paling banyak ya. Maka untuk mengendalikan perusahaan yang bisa dilakukan adalah dengan memiliki saham yang semakin banyak. Ya, ini sama cirinya perbuatan hukum. Nah, ada subjek hukumnya di sini mengambil alih dan perusahaan yang diambil alih. Kemudian akuisisi dengan cara pengambilan saham ya, milik perusahaan target. Jumlah sahamnya dia mampu mengendalikan perusahaan target. Berarti kan istilah kasarnya itu pasti di atas 50% ya. Kalau pegang di atas 50%, ya otomatis dia akan menjadi pemegang saham mayoritas yang itu mampu mengendalikan jalannya PT. Ya, apabila akuisisi berbentuk PT, maka sebelum melakukan akuisisi ya di sini harus pakai persetujuan dari RUPS. Perusahaan mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi ya sama-sama tetap hidup, hanya masalah pengendaliannya saja. Prosesnya perencanaan, nah yang penting adalah negosiasi dan kemudian baru integrasi untuk terjadinya proses akuisisi. Ya, di sini PTA. PTA itu pemegang sahamnya X sama Y. PTB pemegang sahamnya di sini V sama W. Kemudian di sini PTB akan mengakuisisi PTA. Ya, so di sini PTB di sini akan mengambil paling nggak mayoritas saham dari PTA sehingga si X dan Y yang tadinya mungkin pemegang saham yang bisa mengendalikan akan kalah dengan adanya eksistensi dari PTB. Sementara PTA-nya tetap ada tapi dikendalikan oleh si PTB dan PTB ya pasti ya tetap eksis. Ya, kayak di sini akuisisi Aqua oleh Danone, ya Aquanya ada, Danone-nya ada, cuman Aqua ya dikendalikan oleh Danone. Sama Sampurna dengan Philip Morris ya. Sampurnanya sampai sekarang Anda masih menjadi customer-nya ya bisa jadi, tapi ya sebenarnya itu yang mengendalikan sudah bukan dari Sampurna Group lagi bahasa kasarannya, tapi karena diakuisisi oleh Philip Morris. Begitu juga untuk apa itu Instagram dengan WhatsApp ya, ya masih ada semuanya, tapi yang ngendaliin ya si Facebook itu yang sekarang sih udah jadi Meta ya namanya. Nah, jadi ya Instagram tetap ada, kemudian WhatsApp ya ada, tapi yang mengendalikan si
Facebook yang sekarang sudah berubah menjadi Meta. Tujuannya apa sih akuisisi? Ya sinergi ya, nah, biar lebih gampang ya, bersinergi jadi satu segmen dan melindungi pasar ya. Jadi kayak, tadi apa itu namanya, Facebook, ya jadi pasarnya kan dia penguasa sosial media sekarang ya. Karena kalau Facebook aja itu kan sudah kalah tren ya, tapi sekarang dengan adanya IG, ya kemudian juga WhatsApp, ya udah dia tetap menjadi penguasa sosial media. Peningkatan pendapatan dan penurunan overhead ya. Jadi pendapatannya jelas naik, nambah dan juga biar enggak terlalu rungsing ya istilahnya di dalamnya sudah terbagi-bagi atau istilahnya sudah ada tambahan lagi untuk pengendaliannya sudah jelas. Akuisisi ini mirip sih sama kayak yang di merger, akuisisi yang bentuknya saham ya kayak tadi pengambil alihan saham atau asetnya saja yang diakuisisi. Cara operasi perusahaannya ya ada yang horizontal, vertikal, konglomerasi. Ini penjelasannya sama dengan yang tadi kita bahas di bidang merger. Kemudian berikutnya pemisahan atau yang dikenal dengan istilah spin-off. Ya, bahasa lainnya ada splitting, ada spin-off, hive-off, split-off. Ya, di sini perbuatan hukum dilakukan oleh perusahaan. Di sini memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan di sini beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Nah, di sini sama sih perbuatan hukum perusahaan terdapat. Nah, di sini bedanya ada perusahaan induk dan ada unit yang dipisahkan dari perusahaan induknya. Pemisahan ini di sini dibagi menjadi dua, ada yang split off, ada yang spin off ya. Perusahaan induk tetap eksis ya, tidak murni, sedangkan perusahaan induk berakhir karena hukum di sini tanpa dilakukan likuidasi. Bagian unit dipisahkan menjadi perusahaan berbadan hukum, punya tanggung jawab sendiri. Ya, dipisah dia punya tanggung jawab sendiri. Bagian unit yang dipisahkan di sini ya akan mendapatkan pasifa dan aktiva dari yang perusahaan induknya. Tindakan pemisahan di sini ya pasti dengan RUPS, tapi kalau yang di sini lembaga keuangan baik bank maupun non bank nggak harus tambahan dari OJK. Sama tahapnya ada pemisahan, kemudian dimulai dari persiapan ya, preparation dulu, kemudian dipisahkan, baru tindakan pemisahannya. Jadi sudah matang ketika terjadi spin off. Ya, yang umum terjadi itu adalah dulu itu bank itu kan punya yang namanya bank syariah. Yang tadinya itu hanya unit usaha saja di dalam bank induknya, bank konvensionalnya. Kemudian ya makin di sini maka dilakukan yang namanya spin off, pemisahan. Sehingga sekarang sudah tidak jadi satu lagi. Bukan lagi unit yang namanya bank syariah, ya dia berdiri sendiri. Kemudian bank BTN-nya, ini sebagai contoh bank BTN-nya tetap ada sebagai induknya. Yang tadinya syariah itu merupakan unit dari bank BTN, dia menjadi PT BTN Syariah tersendiri. Ya, jadi ini dipisahkan dan dia punya anggaran dasar sendiri, tidak nginduk atau istilahnya tidak lagi menjadi di bawah unit yang ada dalam BTN. Tujuannya akselerasi pengembangan usaha, kemudian ada brand maupun trust, struktur permodalan, nyelamatin usaha kalau memang terjadi masalah, kepentingan pemegang sahamnya, dan determinasi konsentrasi pasar ya, karena pasarnya sudah beda produk dan unitnya juga yang dijual kan antara yang bank konvensional dengan bank syariah, bahkan bertolak belakang bagi masyarakat yang anti ribawi banget gitu kan, sangat jauh banget antara konvensional dengan yang syariah. Nah, di sini kalau menurut UU PT di pasal 135 ya, di sini untuk spin off ada yang murni ya, seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih kepada dua perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan di sini berakhir karena hukum. Sementara kalau yang tidak murni spin off, sebagian aktiva dan pasifa beralih karena hukum kepada satu perseroan lain yang menerima peralihan, perseroan yang melakukan pemisahan ya tetap eksis. Modelnya mulai dari pemisahan pemegang saham ya, yang pertama ya, kemudian ada pemekaran usaha dan pemisahan khusus. Yang pemegang saham di sini bisa dilihat seluruh aktiva pasifa beralih karena hukum kepada dua atau lebih perseroan lain. Kalau pemekaran usaha di sini pemisahan seluruh aktiva dan pasifa
beralih karena hukum kepada perseroan lain yang didirikan dalam rangka memang untuk pemisahan, semua pemegang saham melakukan pemisahan tetap menjadi pemegang saham dari perseroan yang didirikan tersebut. Kalau yang di sini hibrida terjadi karena hukum seluruh aktiva dan pasifanya didirikan dalam rangka pemisahan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut. Kemudian kita masuk ke perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Ya, masih ingat ya kemarin pemegang saham kan PT dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas. So, bagaimana dengan kita-kita? Jangan kita-kita ya. Terus bagaimana dengan si pemegang saham yang hanya punya minoritas? Kita ingat lagi yang minoritas itu maksudnya adalah ya nominalnya paling enggak 10%, itu masih masuk dalam minoritas. One share, one vote ya. Pemegang saham minoritas, pemilik saham dengan kemampuan pengendalian yang lemah. Karena tadi RUPS yang paling tinggi itu kan yang bisa rapat di situ hanya pemegang saham, maka yang paling berkuasa adalah yang memiliki saham paling banyak. Perlindungan hukumnya. Yang di sini pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas di sini dia punya hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan ya. Kalau terjadi atau kalau dirugikan oleh si PT-nya ya. Baik karena keputusan RUPS, direksi ataupun dewan komisarisnya. Pemegang saham di sini berhak meminta perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Kalau di sini pemegang saham tidak setuju tentang perubahan anggaran dasar, pengalihan penjaminan kekayaan perseroan nilainya lebih dari 50% atau terhadap tadi restrukturisasi yang ada dalam perusahaan. Kewenangan menyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas di sini punya kewenangan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi ke pengadilan negeri bila kesalahan kelalaiannya menyebabkan kerugian pada PT-nya tersebut. Nah, pemegang saham mewakili perseroan dalam mengajukan gugatan, ya, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritasnya. Kewenangan ini dilakukan terhadap audit juga, pemegang saham untuk mengajukan usul pembubaran, dan di sini ya salah satu bentuk dari penerapan GCG ya bagi perusahaan. Jadi nggak hanya untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang PT. Bentuk-bentuknya bagi pemegang saham minoritas di sini haknya mulai dari personal right ya, hak perorangan, punya hak sama mengajukan gugatan atas kerugian PT, appraisal right di sini membela kepentingan ya, agar membeli sahamnya dengan harga wajar ya, nggak mentang-mentang minim asal minoritas dibelinya suka-suka yang mayoritas. Preemptive right di sini hak untuk didahulukan ya, pemegang saham memiliki hak penawaran pemilikan saham dengan klasifikasi saham yang sama. Derivative action di sini untuk menggugat, kewenangan untuk menggugat direksi atas nama perseroan. Equity right di sini hak angket pengajuan permohonan pemeliharaan perseroan melalui pengadilan. Kalau memang ya terjadi masalah dengan si direksinya dan komisarisnya dianggap bermasalah, maka bisa memohonkan ke pengadilan sehingga di sini pengadilan akan memberikan yang namanya pemeliharaan. Orang-orang yang akan memelihara diangkat oleh pengadilan yang dicari orang yang independen. Lalu gugatan derivatif itu apa? Ya, di sini gugatan dari pemegang saham yang mengatasnamakan perseroan. Ya, di sini unsurnya ya jelas ada gugatannya ya, diajukan ke pengadilan oleh pemegang saham, di sini pemegang saham PT, gugatan dilakukan atas nama PT-nya, pihak yang digugat ya organ PT yang menjalankan PT ya, si direksi ataupun si komisarisnya. Penyebab adanya gugatan biasanya karena kegagalan yang menimbulkan PT-nya mengalami kerugian. Perseroan di sini memiliki hak atas semua gugatan. Syaratnya, gugatan derivatif di sini tidak dapat diajukan jika gugatan tersebut di sini anggota direksi yang disahkan oleh RUPS. Gugatan derivatif berhasil apabila ya fiduciary duty-nya dilanggar. Fiduciary duty apa? Nanti kita akan lihat ya bareng-bareng untuk fiduciary duty itu seperti apa. Di sini memegang kendali perseroan dan sebagian besar pemegang saham independen memberi persetujuannya. Nah, di sini salah satu yang tadi kita akan bahas doktrinnya mulai dari piercing the corporate veil, kemudian ultra vires, kemudian sama
fiduciary duty ya. Nah, cuti. Oke, baik. Di sini mulai dari piercing the corporate veil, ya istilahnya maknanya mengungkap tabir perusahaan, ya. Tabir di sini adalah tanggung jawab terbatas, ya, karena sebenarnya tiap PT itu kan kemarin sudah kita bahas tanggung jawabnya terbatas, ya. Hanya bertanggung jawab sejumlah saham yang dimiliki. Tapi kemudian di pasal 3, ketentuan mengenai tanggung jawab terbatas ini nggak berlaku apabila, ya, di sini ada yang namanya piercing the corporate veil. Ketika orang perusahaan melakukan perbuatan hukum yang menyebabkan perusahaannya mengalami masalah di sini sehingga dia dapat dibebani tanggung jawab sampai ke kekayaan pribadinya. Nah, teori yang diartikan sebagai suatu proses membebani tanggung jawab ke pundak orang lain yang oleh suatu perbuatan hukum dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa di sini melihat fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut. Apabila di sini ada organ perusahaan, direksi ataupun komisaris, ya, melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga merugikan perseroan, maka pihak yang dirugikan termasuk pemegang saham minoritas di sini bisa menuntut pelaku kejahatan menanggung semua kerugian yang timbul. Tadi lewat gugatan derivatif tadi ya yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ke fiduciary duty, di sini duty ya tugas ya, maka di sini bisa diartikan memegang suatu kepercayaan, seseorang yang memegang suatu kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Ya di sini berarti organnya ya salah satu direksi, ya posisinya dia sebagai fiducia ya dalam pengurusan perusahaan, mekanisme hubungan harus fair. Komisaris juga sama ya dalam hal pengawasan. Jadi yang satu amanahnya untuk melaksanakan jalannya perusahaan, sementara yang satu memberikan pengawasan. Kewajiban direksi atau komisaris ya berdasarkan fiduciary duty ini yang pertama ada duty of care, yang kedua duty of loyalty. Kalau care ya kaitannya dengan amanah, tugas dan tanggung jawab ya sehingga dia wajib menjalankan perseroannya berdasarkan kepentingan perseroan sesuai dengan tujuannya. Kemudian sesuai dengan anggaran dasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara kalau loyalty berkaitan dengan kesetiaan, ya adanya konflik interest atau tidak untuk mengukurnya. Makanya kadang-kadang aturan di perusahaan itu kan kayak misalnya suami istri nggak boleh menjadi sama-sama pemegang saham atau istilahnya nggak boleh melakukan ya kalau sudah menjadi direksi ya maka dia nggak boleh punya usaha lain yang usahanya sama dengan yang dia menjadi direktur misalnya karena khawatirnya terjadi yang namanya conflict of interest jadi nggak loyal dengan perusahaannya. Kemudian ada lagi doktrin ultra vires di sini perbuatan melebihi kewenangan atau tanpa landasan kewenangannya. Ya, kalau anggota direksi ataupun komisaris jadi melakukan pelanggaran terhadap kewenangan ini, ya maka di sini tidak akan diberi perbuatannya dikatakan masuk sebagai tindakan ultra vires. Ya, tindakan ultra vires sehingga maksudnya seperti apa? Maka perbuatannya tanggung jawabnya dibebankan kepada dirinya sendiri tidak kepada badan hukumnya. Karena tadi sudah melebihi wewenang yang sudah diberikan oleh anggaran dasar ataupun sesuai dengan aturan dari Undang-Undang PT. Kemudian yang terakhir kita akan bahas mengenai bubarnya perseroan terbatas. Ya, penyebab atau suatu perseroan terbatas bisa berakhir ya berdasarkan satu putusan dari RUPS karena ini yang paling tinggi ya, lembaga paling tingginya. Kemudian jangka waktu berdirinya kadangkala yang kemarin saya jelaskan juga ada yang memang dikasih batas waktu. Ya, biasanya kayak PT-PT yang memang bergerak di bidang pertambangan atau untuk yang ngeruk-ngeruk kekayaan alam lah. Kemudian dari penetapan ke pengadilan, kemudian dicabutnya pilot berdasarkan putusan pengadilan niaga yang punya kekuatan hukum tetap, harta pilotnya tidak cukup bayar biaya kepilotan atau di sini harta pilot perseroan yang dinyatakan pilot tapi dalam kondisi insolvens, yaitu nggak cukup ya bahasa kasarnya. Kemudian adanya yang terakhir dicabutnya izin ya dari sebuah perseroan terbatas berdasarkan undang-undang atau melalui likuidasi di sini ya. Karena udah dicabut usahanya maka ya harus dilikuidasi.
Baik teman-teman, demikian ya, penjelasan mengenai PT bagian yang terakhir dari saya ya. Semoga teman-teman kita bisa belajar bersama ya. Silakan berdiskusi dengan baik. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kelas ya, atau ditanyakan pada presenter pada saat presentasi. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.